sini kami akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Ira Anggraini MPD yang beranggotakan Ain Siti Sulasri, saya Nuri Nurul Aini, Rina Rahmawati, dan Ece Promdoni. Di sini kami akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Tahap-tahap Perkembangan Berdasarkan Teori Disiplin Ilmu. Yang pertama, tahap berdasarkan analisis biologis. Elizabeth Harlock mengemukakan penahapan perkembangan individu. Ada 5 tahap. Yang pertama, tahap fase prenatal atau sebelum lahir. Mulai dari masa konsepsi sampai masa kelahiran, yaitu 9 bulan atau 280 hari. Yang kedua, tahap infansi atau orok, yaitu mulai dari lahir sampai umur 10-14 hari. Tahap yang ketiga ada tahap babyhood atau bayi, mulai dari umur 2 minggu hingga 2 tahun. Tahap yang keempat ada childhood, yaitu tahap anak-anak, mulai usia 2 tahun sampai masa remaja atau puber. Tahap yang kelima ada tahap adolescence, mulai usia 11 sampai 13 tahun. Perkembangan yang selanjutnya adalah tahap perkembangan deduktif. Tahap perkembangan deduktif atau aktualisasi, di sini para ahli mempunyai beberapa pendapat. Nah, dan di sini kami mengambil pendapat yang dipandang dari segi pendidikan. Pendidikan sendiri yang normal berlangsung selama 4 jenjang. Yang pertama, masa sekolah ibu. Ini untuk anak-anak usia baru lahir sampai 6 tahun. Yang kedua, sekolah bahasa ibu. Ini untuk anak-anak usia 6 tahun sampai 12 tahun. Yang ketiga, bahasa Latin untuk remaja usia 12 tahun sampai 18 tahun. Dan yang keempat, akademik. Ini untuk para pemuda-pemudi usia 18 tahun sampai 24 tahun. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan berdasarkan psikologis. Di sini saya mengambil pendapat dari Piaget. Berdasarkan perkembangan psikologis intelektual individu, digambarkan pada 4 fase. Yang pertama, fase senso sampai dengan motorik, yaitu berlangsungnya umur 0 tahun sampai dengan 2 tahun. Fase yang kedua yaitu fase pra sampai dengan operasional, yaitu berlangsungnya umur 2 tahun sampai dengan umur 7 tahun. Yang ketiga, fase operasional konkret, yaitu berlangsungnya umur 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Yang terakhir yaitu fase operasional sampai dengan konkret, yaitu berlangsungnya umur 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Nah, menurut Piaget, pada fase 1 ke fase yang lainnya itu tidak hanya memiliki perbedaan kualitatif saja, tetapi terdapat juga perbedaan kuantitatif. Dari pemaparan materi di atas dapat diambil benang merahnya bahwa tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan seorang individu. Sukses ataupun tidaknya seorang individu itu dipengaruhi oleh seberapa besar pencapaian tugas perkembangannya tersebut. Dalam hal ini, tahapan perkembangan seorang individu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, tahapan secara biologis yang dipopulerkan oleh Elizabeth Harlock. Yang kedua, tahapan perkembangan individu secara didaktik. Yang ketiga, tahapan perkembangan secara psikologis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.